Alhamdulillah di hadapan kita telah banyak para masyayikh dan tuan guru yang hadir. Ini merupakan keberkahan bagi kita semua, karena satu senyum saja dari pelungguh, satu rasa, setitik rasa bahagia saja dari pelungguh, melihat wajah-wajah beliau niki. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa satu kali senyum itu untuk satu orang saja akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat yang akan berdoa, yang akan memohonkan ampun bagi pelungguh senamian yang merasa bahagia di depan tuan guru. Beristighfar, sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar bagi pelungguh sampai hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Ini keistimewaannya orang yang sering berkumpul dengan tuan guru. Semakin sering kita berkumpul dengan tuan guru, semakin sering kita ketemu, semakin sering hati kita berbahagia bersama beliau, maka di saat itulah Allah menciptakan satu malaikat yang khusus beristighfar untuk kita ila yaumil qiyamah. Masya Allah, tabarakallah. Itu salah satu dari hikmah kita bersama orang alim, berkumpul bersama ulama, dan itu sangat dianjurkan oleh agama. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum tiang melanjutkan pembicaraan tiang, mungkin pelungguh tidak melihat pimpinan ketua umum pengurus besar kita hadir di ijtima niki. Beliau lewat kesempatan niki ngirim salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sedang dalam perjalanan saat ini, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai ke tujuan. Hadirin yang berbahagia, kita sudah hampir menyelesaikan bulan Ramadan, hampir menyelesaikan kewajiban kita menjalankan siyam, puasa di bulan Ramadan. Hal ini mungkin bagi sebagian kita merupakan sesuatu yang membahagiakan. Kenapa? Karena ternyata kita masih mampu sampai saat ini melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi sebagian kita, ini merupakan sesuatu yang mengharukan. Semakin dekat berakhirnya Ramadan, maka muncul haru di dalam hati kita, muncul sedih. Mungkinkah dalam hati kita, mungkinkah kita akan bertemu kembali dengan Ramadan berikutnya? Itu yang ada di dalam hati kita. Dan bagi mereka yang menikmati hikmah serta kebesaran Ramadan, hikmah serta kebesaran puasa, serta ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan di dalamnya, maka semakin dekatnya akhir Ramadan ini merupakan sesuatu yang sangat memilukan bagi beliau-beliau yang merasakan hal itu. Betapa tidak, Ramadan nikah memang bulan biasa. Ramadan nikah bukan bulan suci, bukan merupakan bulan suci yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang 4 bulan. Tetapi keistimewaannya, ibadah-ibadah dan peristiwa yang ada di dalam Ramadan inilah membuat Ramadan seolah-olah tiada tandingnya. Bayangkan, di saat bersamaan kita semua beribadah, dari ujung barat sampai ujung timur semua beribadah. Ada yang menambahkan ibadahnya dengan tidur, ada yang menambahkan ibadahnya dengan wirid, ada yang menambahkan ibadahnya dengan sholat, ada yang menambahkan ibadahnya dengan membaca Al-Quran, dan ada yang menambahkan ibadahnya dengan silaturahim. Tetapi pada dasarnya seluruh kita niki dalam keadaan beribadah. Kenapa dikatakan tidur beribadah? Dia sedang puasa. Tidur pun dia sedang berpuasa, jadi sedang beribadah. Jadi tambahan ibadahnya adalah tidur. Kalau bagus niatnya tidur, maka tidurnya pun menjadi tambahan ibadah baginya, atau membuang waktunya. Tetapi ketika puasa, dia niatkan, daripada saya nunggu maghrib dengan minum, saya niatkan tidur sajalah. Daripada saya berbicara banyak nanti salah-salah, biar saya tidur sajalah. Jadi tidurnya pun menjadi ibadah, karena dia sedang berpuasa. Inilah keistimewaan puasa. Dan puasa nikah
napi-napi yang ada di Ramadan ini seperti puasa. Diri kita seperti Ramadan. Pada kesempatan ini yang ingin membaca sebuah hadis. Hadis niki termuat di beberapa kitab yang mengandung hikmah-hikmah, kitab-kitab hikmah. Tetapi yang sendiri dikirimin oleh Prof. Oji, Profesor Dr. Fahru Razi. Beliau niki kadang-kadang kita sedang momot-momot nih dikirimi hadis, dikirimi ilmu pengetahuan sama beliau, sharing pengetahuan. Sebuah hadis yang dikirimi oleh tiang mungkin akan sangat cocok kalau tiang bacakan pada saat ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ummahatu arba'. Ummul adwiyah wa ummul adab wa ummul ibadat wa ummul amani. Ada 4 ummul disebut di sini. Ummahat ada 4. Ummahat maksudnya di sini adalah induk. Induk atau bisa juga diartikan dengan biang. Biang. Dalam arti positif, biang. Biang parfum misalnya. Itu induknya parfum. Bisa juga diartikan sebagai sesuatu atau substansi yang sangat penting yang harus kita pegang di saat bulan Ramadan dan kita bawa setelah Ramadan. Disebutkan di situ ada 4. Yang pertama umul adwiyah, yakni induk atau biang obat. Obat karena manusia itu tempat penyakit, baik penyakit fisik, penyakit mental, penyakit rohani, penyakit jasmani. Kita dalam hadis ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminimalisir, bila perlu meniadakan penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, baik bersifat fisik maupun bersifat mental, baik bersifat rohani maupun jasmani. Yang kedua, ummul adab. Kita niki manusia yang bersosialisasi, manusia yang tidak pernah lepas dari interaksi sesama, berhubungan dengan sesama. Makomnya tajrid, saya tidak butuh lagi teman kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi suatu saat karena dia punya istri, pulang dia makan bika kenan, ini namanya. Jadi interaksi ini pun ada obatnya agar interaksi kita selalu positif. Dan yang ketiga, hal yang substansial juga adalah umul ibadah, umul ibadat katanya di dalam hadis ini, yakni induk dari ibadah, induk atau biang dari ibadah atau sesuatu hal yang sangat substansial di dalam ibadah. Dan yang keempat umul amani. Ya, umul amani ini adalah amani maksudnya niki progres kehidupan kita di masa datang, progres kehidupan kita di masa datang. Harapannya kehidupan kita berprogres, mulai dari biasa-biasa saja, kemudian setengah biasa-biasa saja, kemudian menjadi luar biasa, dan setelah itu menjadi penghuni surga. Itulah cita-cita yang harus kita taruh di dalam hati kita. Dan untuk menggapai cita-cita itu sangat berat. Cita-cita yang besar, cita-cita yang luhur, itu tidak bisa diupayakan dengan hal yang gampang. Enak-enak ingin jadi presiden, sekolahnya hanya sampai SD. Mungkin? Tidak mungkin. Harus dia mampu berpolitik dengan matang, mempunyai persahabatan, persaudaraan yang banyak, dan seterusnya, membutuhkan materi dan sebagainya, baru bisa jadi presiden, dan seterusnya. Nabi umul yang disebutkan yang 4 ini. Yang pertama umul adwiyah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umul adwiyah? Ya. Ini biang obat itu adalah qillatul akal, menyedikitkan makan. Artinya kalau kita ingin sehat walafiat jasmani dan rohani, perbanyaklah puasa. Dan Allah mengajarkan kita 30 hari berpuasa. 30 hari berpuasa. Inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita nanti setelah ini berpuasa. Setelah perginya bulan Ramadan berpuasa. Ya. Kata Imam Nawawi, man shama fi kulli syahrin 3 ayyam faqad adda
hak siyam. Barang siapa yang puasa 3 hari dalam 1 bulan, nanti setelah bulan Ramadan, itu dia sudah melaksanakan haknya puasa. Seolah-olah kita puasa 30 hari. Nggih, kan logika agama kita memberikan kita apresiasi 10 kali lipat. Oh iya, Masya Allah, tabarakallah. Nggih, nggih, bener gak? Kalau apa namanya, setiap kebaikan diganjar 10 kali lipat, artinya 10 kali 3 sama dengan 30. Nah, inilah yang disebut dengan puasa Yaumul Bid, Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15. Cukup itu Nabi namanya melanggengkan puasa kita yang 30 hari ini. Nggih. Yang mohon maaf kalau kita lanjutkan pembicaraan niki mungkin akan terlalu panjang. Yang akan sebutkan saja 4 niki, nanti perlu cari tafsirnya sendiri-sendiri. Nggih. Yang kedua, Ummul Adab. Ummul Adab itu qillatul kalam. Qillatul kalam, menyedikitkan berbicara. Jadi kalau berinteraksi niki jangan banyak omong, nanti banyak salah. Itulah sebabnya di dalam berpuasa niki yang paling banyak dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, kita tidak bisa mendapatkan hikmah pahala puasa karena mulut kita. Ada dalam satu hadis disebutkan yang membatalkan pahala puasa itu 5. 4 diantaranya berasal dari mulut. Makanya Rasul mengajar kita qillatul kalam. Bohong berasal dari mulut. Nabi namanya ghibah berasal dari mulut. Namimah berasal dari mulut. Sumpah palsu berasal dari mulut. Hanya satu saja yang tidak berasal dari mulut, an-nazr bisyahwah, hanya itu. Tapi selainnya berasal dari mulut. Karena itu kalau ingin interaksi kita nanti setelah bulan Ramadan lebih baik, maka ikuti apa yang ada di Ramadan ini. Kurangi ngomong. Ke Dendek terlalu banyak ngomong. Biarkan tuan guru yang banyak berbicara di atas mimbar, ngajar itu. Nggih, silakan. Nggih, Ibu, nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan niki hikmah. Dan yang ketiga, niki Ummul Ibadat. Ummul Ibadat. Ummul Ibadat niki diajarkan oleh Rasulullah SAW, qillatul dzunub, menyedikitkan upaya kita untuk mendekati dosa, walaupun itu dosa kecil. Kalau kita sudah terbiasa dengan dosa kecil, kita anggap dosa itu tidak dosa lagi. Karena itulah ahli hadis, kalau sudah pernah berbuat dosa kecil saja, jangankan dosa kecil, dia tidak menjaga ifahnya saja, tidak menjaga harga dirinya saja, nggak diterima riwayat hadisnya. Kalau pernah dia makan di warung, misalnya periwayat hadis ketahuan makan di warung, hadisnya dicoret dari hadis sahih, dia tidak termasuk orang adil lagi. Nah, karena itulah mari kita upayakan menjauh dari dosa. Kenapa? Karena kalau sekali terbenam di dosa nikah seperti lumpur yang menyerap. Kita akan terus terkotori mulai dari kaki, terus mata kaki, lutut, dan seterusnya. Ya, makanya Rasul mengajarkan upayakan untuk tidak sedikit pun mendekat dengan dosa walaupun itu dosa kecil, sehingga ibadah-ibadah kita yang besar bisa menjadi aman. Coba bayangkan pelunggu. Ghibah itu kan enteng sekali, nggih. Tapi enteng sebegitu bisa membuat orang bangkrut. Kita hanya bilang ya ini girang riak. Kita ngomong sama, oh iya wah girang riak ya. Di neriak doang, ini sombong, ujub takabur ya kadang-kadang. Itu namanya ringan sekali, tetapi itu bisa membuat ibadah kita menjadi nol, bangkrut total, dan pahala kita diambil oleh yang kita ribahi. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang terakhir niki, yang keempat, Ummul Amani. Ummul Amani karena cita-cita kita jauh sampai ke surga sana. Aman di dunia, aman di kuburan, aman di mahsyar, dan aman sampai surga. Nah, untuk mencapai nikah, resepnya satu dari Rasulullah SAW. Kita harus sabar, as-sabr, sabar. Nggih? Nah, hanya nikah yang bisa yang sampaikan. Mudah-mudahan ijtima yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tradisi hasanah yang ditinggalkan Maulana Syekh, yang dilanjutkan oleh Ummuna, kemudian dilanjutkan oleh Maulana Syekh beserta para tuan guru kita niki terus berlanjut, dan keberkahan akan terus bersama dengan seluruh jamaah yang hadir. Dan mudah-mudahan juga yang tidak hadir karena ada halangan, mudah-mudahan juga mendapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin.